didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya berada di balkon KPK. Malam ini Mata Najwa membuka dapur KPK. Dan untuk melengkapi perbincangan telah hadir di balkon KPK Sosiolog UI Imam Prasojo. Selamat malam Mas Imam, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga saya mengundang dua anggota DPR. Ada Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni tidak sendirian, kalau anggota DPR tidak boleh satu, harus ada minimal dua. Ada anggota fraksi PKS, juga anggota Komisi 3, Al Muzamil Yusuf. Selamat malam Pak Muzamil Yusuf. Malam Mbak Dana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita malam ini membuka dapur KPK. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Ruki dan juga sudah diajak berkeliling KPK. Saya ingin mau ke Mas Imam. Mas Imam, Anda intens mengikuti apa yang terjadi dengan KPK dan Polri sejak awal tahun. Saya ingin tahu pendapat Anda hari ini, malam ini, melihat KPK saat ini seperti apa? Saya melihat KPK sekarang ini masih terus dalam posisi defensif dan masih dalam posisi rentan. Sebentar lagi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Ruki. Mungkin saja selesai, tidak terlalu lama. Dan itu sesudah itu apa? Karena Perpu. Bocorannya saya sudah tahu. Nah itu sesudah itu menjadi pertanyaan seperti apa wajah KPK. Pada saat ditembak lagi misalnya, ya sekarang Pak Ruki boleh mengatakan bahwa ini kita tidak takut. Ini bukan masalah soal takut atau tidak takut, tetapi lubang-lubang undang-undang ya ditersangkakan apapun kasusnya itu selesai dia. Dan itu bukan karena kesalahan KPK, tapi memang struktur perundang-undangan kita itu yang menurut saya menjadi posisi KPK rentan dan sekarang digunakan. Itu yang terjadi. Rentan? Sangat rentan menurut saya. Dan ngangguk-ngangguk Pak Ruki, artinya setuju. Setuju. Dan mengkhawatirkan hal yang sama tidak Pak Beni terhadap KPK? Atau jangan-jangan berbeda? Karena selama ini persepsi publik, DPR sebagai mitra kerja seringnya nyerang KPK, bukan bantuin KPK. Jadi KPK itu tahap demi tahap, jengkal demi jengkal, langkah yang dia lakukan wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan kalau kami mempertanyakan secara mendalam soal itu, tidak bisa diidentik bahwa kami memperlemah KPK, bahwa kami tidak ingin KPK kuat, tidak. Kami ingin KPK kuat dengan kewenangan yang luar biasa tadi, tetapi kami juga menuntut penggunaan kewenangan tadi itu supaya dipertanggungjawabkan kepada publik. Spesifiknya kalau kita bicara situasi kondisi yang sekarang, ya, betapa dengan mudahnya kemudian diganti atau ditersangkakan bahkan untuk pelanggaran lalu lintas sekalipun. Bagi saya bukan soal ditersangkakan. Poin yang lebih fundamental adalah bagaimana pimpinan KPK mempertanggungjawabkan langkah hukum yang dia lakukan. Itu yang harus dilakukan. Selama ini bukan soal tersangkanya, tidak. Selama ini apakah Anda melihat ada gap Saya itu? tidak melihat KPK mempertanggungjawabkan itu. Misalnya dalam kasus penetapan Komjen Budi Gunawan oleh KPK, tidak ada penjelasan yang transparan, yang terbuka. Kalau saya nantang KPK, coba buka. Betul nggak itu sih? Betul nggak tuduhan bahwa KPK menetapkan PSK Komjen Budi Gunawan karena ada motif politik di balik itu? Ada tidak? Bukan. Karena itu tapi bukan Pak Beni, maksudnya. saya harus potong. Apakah karena itu kemudian Anda bersikeras gelar perkara di Bareskrim harus melibatkan KPK? Loh, demi objektivitas, demi transparansi, demi akuntabilitas. Oke, supaya memang ketahuan, betul nggak sih? Kalau bisa KPK diajak dong datang, kita buka ini, betul nggak? Adakah ajakan itu Pak? Karena ya, informasi yang kita dengar terakhir dipending sampai belum ketahuan sampai kapan gelar perkara di Bareskrim. Apa yang Anda ketahui soal kasus yang sangat sensitif ini, kasus BG? Kami diundang untuk hadir, untuk melakukan gelar gelar perkara bersama. Cuma kami keberatan ketika gelar perkara itu dilakukan di depan publik. Kenapa Pak? Kalau gelar perkara tertutup, itu kita siap. Perkara ini masih dalam penyelidikan. Masih banyak hal-hal yang belum saatnya dibuka kepada publik. Dan nampaknya alasan itu bisa diterima. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu kita tunda dulu. Buat kami KPK, kapanpun perkara itu mau digelar, ketika itu juga kami siap. Malam ini pun kami siap. Tapi kami tidak siap, kami tidak mau kalau perkara itu dibuka ke depan publik. Ke depan publik nanti di pengadilan.
Tapi bukan berarti KPK mengubah sikapnya, mengubah pandangannya bahwa memang ada cukup bukti untuk menetapkan BG sebagai tersangka. Tidak mengubah itu, Pak. KPK tetap berkeyakinan bahwa sesungguhnya ada masalah sehingga menjadi tersangka Budi Gunawan. Itulah kesalahan KPK yang paling utama. Kalau kita Saya mau mendengar objektif, jawaban karena itu penting. Apakah kemudian KPK masih tetap pada posisi Budi Gunawan saya ada yakin masalah? tak mungkin. Kok Anda yang menjawab, Pak Beni? Ini ada PLT Iya, Ketua KPK, saya Anda bertanya melihat. kepada PLT. Gimana, Pak? Saya tidak melihatnya dari perspektif politik, bukan bidang saya. Tidak, Pak. Menjawab secara Saya hukum. menjawabnya dari perspektif hukum. Jawabannya? Dari perspektif hukum, pengadilan tidak pernah menganulir penanganan perkara oleh KPK kecuali karena subjeknya memang bukan subjek hukum KPK. Artinya ya, KPK masih yakin Budi Gunawan memang pantas dijadikan tersangka. Itu menurut pendapatnya Nana. Saya bertanya, Pak, Ya. apakah akan dijawab? Tidak. Tidak akan dijawab. Saya melihat, mohon maaf, cara pimpinan KPK mengumumkan Oke. di depan media itu dengan cara